Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. I'm fine, thank you. And you? Thank you. Let's open our again by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Nah, di pemisahan campuran ini nanti hari ini kita akan membahas tentang macam-macam pemisahan campuran. Terus pengertiannya apa? Cara pemisahannya itu seperti apa? Mekanisme pemisahannya, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti Ustazah akan menilai bagaimana kalian menjawab di LKPD-nya. Jadi sebelum Ustazah membuat pembelajaran, nanti Ustazah berikan video dulu. Terus nanti kalian resume videonya, terus kalian jawab soal-soal yang ada di LKPD. Untuk menjawab soalnya, kalian diperbolehkan untuk mencari melalui browser. Jadi kalian boleh searching di internet apa saja yang perlu kalian jawab, ya. Paham ya? Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan dua gambar ini. Ada yang pernah tahu gambar pertama itu apa? Menyaring teh. Menyaring teh. Terus yang kedua? Jemur harap. Nah, menyaring teh itu salah satu contoh dari aplikasi pemisahan campuran yang namanya filtrasi. Jadi dari tehnya, air tehnya dipisah dari ampas tehnya. Itu namanya filtrasi atau penyaringan. Terus yang kedua itu tekniknya evaporasi. Evapor itu apa? Penguapan. Jadi air laut diuapkan oleh sinar matahari sehingga tinggal kristal-kristal garamnya. Itu namanya evaporasi. Pemisahan campuran berdasarkan titik-titiknya. Oke. Kemudian di sini ada video. Sebelumnya saya mau membagi LKPD-nya. Satu kelompok satu LKPD ya. Sudah diisi identitasnya, kemudian di situ ada video. Nanti Ustazah yang akan putarkan ya videonya. Kemudian kalian resume hasilnya dan kalian jawab pertanyaannya. Jadi nanti setelah Ustazah memutarkan video, menanyakan videonya, kalian boleh bisa langsung menjawab pertanyaannya ini melalui mesin pencari. Boleh menggunakan mesin pencari. Paham ya, Dok? Paham ya, Lila? Oke. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Salah
satu metode pemisahan yang paling sederhana adalah metode filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Metode sentrifugasi sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana adalah metode filtrasi atau penyaringan. Penyaringan Nah, sudah selesai kalian mencari informasinya tentang pemisahan campuran. Sekarang sudah minta seenggaknya 3 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian sebutkan 2 saja jenis pemisahan campuran, kemudian bagaimana mekanisme pemisahannya dan contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, dari kelompok mana? Silakan angkat tangan. Oke, dari Faris dulu. Ayo, Liz. Sebutkan 2 contoh pemisahan campuran. Filtrasi dengan dekantasi. Ya, filtrasi sama dekantasi. Mekanismenya filtrasi itu seperti apa? Campuran disaring menggunakan kertas sari yang ditaruh dalam corong gelas. Terus kalau dekantasi? Campuran dekantasi yakni dengan menuangkan cairan secara perlahan-lahan sehingga endapan tinggal di bagian dasar bejana. Oke, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kalau filtrasi apa, kalau dekantasi apa? Contoh filtrasi, memisahkan santan dengan ampas kelapa. Yang kedua, memisahkan daun teh dan air. Contoh dekantasi, pemisahan gliserin dan biodiesel. Dan yang kedua, dekontaminasi merkuri. Oke, kemudian ada kelompok lain? Rehato? Ya. Oke. Ayo kita sebutkan. Tuliskan 4 jenis pemisahan campuran. Sebutkan 2 saja. Apa aja misalnya? 1. Sublimasi. Sublimasi adalah pemisahan campuran dengan memanfaatkan perbedaan titik kuku. 2. Filtrasi, pemisahan zat-zat dalam campuran dengan melewatkan campuran pada penyaringan input dari air. Terus mekanisme pemisahan sublimasi sama filtrasi apa? Sublimasi dengan memisahkan zat yang mudah menyublim tersebut dengan sebuah sublimator sehingga menjadi gas atau uap. Jika filtrasi adalah bahan harus dibuat dalam bentuk larutan atau berwujud cair kemudian disaring. Terus kalau yang filtrasi itu disaring, kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh filtrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan kantong teh, pembuatan filter kopi, dan filter air. Oke. Selanjutnya kelompoknya Al-Nasib. Kristalisasi. Ya, terus Kristalisasi adalah pemisahan zat padat dari larutannya sehingga mengkristal. Teknik ini harus diterapkan pada larutan yang kental. Jika tidak, larutan harus dipekatkan. Sublimasi adalah teknik pemisahan sifat fisika dengan menguapkan zat padat tanpa fase cair terlebih dahulu. Contoh kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan garam. Contoh sublimasi dalam kehidupan sehari-hari adalah memisahkan kapur barus dengan zat pengotor, misal pasir. sudah.
sekarang sudah menyebutkan macam-macam pemisahan campuran. Yang pertama itu filtrasi. Filtrasi itu yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Minuman kopi dari ampasnya, memisahkan santan dari ampasnya. Filtrasi itu nyaring, penyaringan. Terus yang kedua apa? Tadi sublimasi. Contoh sublimasi yang dikatakan oleh Renato sama Nelsi tadi apa? Memisahkan kapur bagus dengan zat pengolornya. Misalnya pasir. Apalagi contohnya? Misalkan es krim. Pembuatan es krim itu menggunakan sublimasi. Kira-kira ada pertanyaan tentang pemisahan campuran? Kalau tidak ada, minggu depan kita akan ulangan harian. Jadi kalian tolong belajar, kemudian